Selamat datang di Tosansu Channel. Mendadak sehari jadi asisten tukang las. Malam itu hari Jumat sekitar jam 7, kepalaku masih terasa pusing berat sejak sore. Akhirnya saya buat tidur saja lebih awal di kamar. Sekitar jam 21.00 WIB atau jam 9 malam, HP ku berdering tanda ada telepon masuk. Segera saya raih HP yang sebelumnya saya letakkan di sebelah kiri atas dari bantal pada kasur tempat saya berbaring tersebut. Teleponnya lewat WA. Saat saya lihat di HP tersebut siapa yang telepon lewat WA ini, ternyata adalah salah satu pamanku. Dan segera saya cek angkat teleponnya. Intinya pamanku tersebut menawarkan kepadaku apakah saya mau atau bersedia seharian besok saya menjadi asistennya, yang mana pamanku tersebut profesinya sebagai seorang tukang las. Dan tanpa berpikir panjang, segera saya jawab ya, saya mau, saya bersedia. Besoknya Sabtu pagi sekitar jam 8, pamanku kembali menelponku via aplikasi WA, menyuruhku untuk segera meluncur ke tempat yang telah dia tentukan. Segera dengan naik sepeda motor, segera saya meluncur ke tempat yang dimaksud oleh pamanku itu. Ketika hampir sampai ke tempat lokasi yang dituju, dari jarak kurang lebih 100 meter, saya sudah bisa melihat dan mengenali sebuah mobil pickup putih milik pamanku tersebut yang sudah parkir di depan sebuah ruko yang masih tutup. Begitu saya sampai di lokasi itu, paman meminjam motorku sebentar untuk membeli kawat tambahan untuk pakan las dan menyuruhku untuk menunggunya di situ. Kurang lebih 5 menit kemudian, pamanku sudah kembali lagi ke lokasi sambil membawa gulungan kawat untuk tambahan pakan las. Selanjutnya pamanku memintaku untuk pulang ke rumah sebentar dan nanti balik lagi ke sini ya, untuk membawakan sebotol air minum dan juga kopi panas. Segera saja aku balik ke rumahku. Sesampainya di rumah, oleh ibu saya disiapkan 2 botol air minum ukuran isi botol 1,5 liter dan 1 termos berisi kopi hitam yang masih panas. Dan secepatnya saya kembali ke lokasi di mana paman saya berada. Begitu sampai di ruko tersebut, rupanya oleh anak buah sang pemilik ruko sudah dipersiapkan semacam kabel panjang dengan colokan untuk keperluan las listrik dalam kami bekerja ya. Segera saya membantu paman menurunkan semua peralatan las listrik dan perlengkapannya dari bak belakang mobil pickupnya ke lantai teras ruko itu. Juga tak ketinggalan menurunkan pagar besi yang akan segera dipasang. Rupanya pagar besi model lipat tersebut yang separuh sisi barat telah dipasang beberapa waktu yang lalu, dan kini ternyata tinggal separuh sisanya yang sisi timur saja yang akan dipasang. Oleh karena 2 karyawan pamanku tersebut kebetulan semuanya hari ini nggak masuk kerja, makanya saya yang diminta untuk membantunya. Terus terang, sebenarnya saya ini kurang begitu cocok bekerja di bidang ini. Bukan karena gengsi ya, melainkan saya tahu diri, saya sadar diri akan kemampuan dan keterbatasan fisik saya yang sebagai seorang yang gendutnya, yang gemuk, bahwa untuk kerja kasar dan berat semacam ini tentunya dibutuhkan fisik yang kuat dan lincah dan juga stamina yang prima, dan itulah kekurangan yang saya miliki ya. Jadi sering ngos-ngosan kalau
bekerja kasar dan berat itu. Andai kata saya memiliki fisik yang kuat, misalkan ya ramping dan lincah ya, tentunya sudah dari lulus SMA dulu ya, sejak puluhan tahun yang lalu mungkin saya sudah jadi karyawan dari pamanku ini. Tugasku sebagai asisten paman kali ini adalah membantunya untuk merangkai atau dalam kata memasang engsel pagar besi lipat ini ya, membantu di saat paman sedang memasangkan roda di pagar, menyiapkan mesin las listrik dan pakannya, menyiapkan 2 alat gerinda, yang mana gerinda yang satu itu digunakan untuk memperhalus permukaan dari besi ya, yang habis dilas, dan gerinda yang satunya digunakan untuk memotong besi tersebut, dan masih banyak tugas-tugas lainnya. Di tengah proses bekerja inilah bos pemilik ruko ini dan juga salah satu anak buahnya datang ya untuk melihat kami bekerja. Lantas pamanku ini meminta semacam pelumas atau oli kepada anak buah pemilik ruko ini, gunanya nanti untuk melumasi setiap engsel pagar besi lipat ini. Dan tak berapa lama anak buah pemilik ruko ini datang kembali ke situ membawa sebotol oli motor bekasnya. Meskipun bekas, sebenarnya oli tersebut masih baru, tapi katanya sudah tahunan belum dipakai ya. Kemudian pamanku menyuruh untuk melumasi setiap engsel pagar besi tersebut ya, menyuruhku ya. Ketika menjelang tengah hari, anak buah pemilik ruko itu datang menemui kami untuk membawakan kepada kami 2 nasi bungkus guna makan siang kami berdua. Nah, setelah anak buah pemilik ruko itu pergi, paman bertanya kepadaku, sekarang jam berapa? Lalu kulihat jam yang ada di HP ku, dan satu waktu menunjukkan jam 11.30 atau jam setengah 12 siang. Lantas paman menyuruhku untuk stop, berhenti bekerja dulu, break, dan mengangkut kembali semua peralatan dan perlengkapan lasnya ke dalam bak mobil pick up. Katanya kita pulang ke rumah masing-masing dulu guna istirahat siang, dan nanti jam 1 siang kita kembali lagi ke sini untuk melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan. Sebelum pulang, tak lupa paman memberiku 1 bungkus nasi tadi ya, untuk bekal makan siang saya di rumah. Jam 1 siang saya sudah berada kembali di lokasi tersebut, tetapi paman dengan mobil pickupnya belum datang rupanya. Saya pun menunggu di sana di seberang jalan. Tak berapa lama dia pun akhirnya datang juga, dan saya pun menyeberang mendekati beliau. Setelah saya memarkirkan motor bergegas, saya membantu pamanku ini untuk menurunkan semua peralatan dan perlengkapan las kembali dari bak belakang mobil pickup ke teras, ke halaman teras dari ruko itu. Kemudian paman menyuruhku untuk membeli kuas cat ukuran 1 dim ke sebuah toko besi. Sekembali dari beli kuas, lantas saya disuruh untuk membersihkannya atau mengelap dengan kain yang lama ya, yang sudah tidak terpakai atau kumbal istilahnya ya, kain bekas, yaitu mengelap semua bekas las di besi pagar itu ya, yang telah melepas catnya akibat proses pembetulan ya, dan juga lepas pasang pakai las tersebut, hingga catnya mengelupas dan perlu dicat kembali. Begitu selesai mengelap dan saya hendak mau mengecat pagar, tiba-tiba hujan deras pun turun dan kami pun harus berhenti bekerja sesaat. Setelah hujan agak mereda sesaat ya, meskipun belum berhenti turun hujannya 100%, pamanku tetap melanjutkan pekerjaan mengelasnya. Di saat pekerjaan telah selesai dan tinggal finishing pengecatan pagar besi kembali, hanya untuk yang catnya mengelupas saja, paman menyuruhku untuk mengangkut
kembali semua peralatan dan perlengkapan las yang dia bawa ke dalam bak belakang mobil pickupnya, dan tugas pengecatan yang semula saya yang harus mengerjakannya karena kepending karena hujan, akhirnya dia ambil alih kembali. Sekitar jam 3 sore, pekerjaan tersebut akhirnya telah selesai semuanya, dan saya dan paman pun akhirnya kembali ke rumah masing-masing.